Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saat ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala sama-sama hadir melaksanakan kegiatan kita yang ini adalah kegiatan lanjutan setelah kita melaksanakan kegiatan yang pertama pada tanggal 10 Januari, ini 2 pekan yang lalu. Dan hari ini insya Allah kita akan menyimak pemaparan dari Ustaz Agus Subagio yang hari ini adalah melanjutkan bagian terakhir atau bagian kedua dari pembahasan tentang surat At-Taghabun. Insya Allah hari ini kita akan menyimak bagian akhir pembahasan surat At-Taghabun ini. Untuk itu mari kita sama-sama buka, kita sama-sama awali agenda kita sore hari ini. Mudah-mudahan dengan kita buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran karena hari ini juga semua sedang diberikan karunia rezeki berupa turunkan hujan. Mudah-mudahan ini juga menjadi tanda berkah dari pertemuan kita di sore hari ini. Untuk itu maka dipersilakan pada Ustaz Agus Subagio untuk menyampaikan pemaparan materinya. Monggo. Ya, hatur nuhun Ustadz Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan oleh Allah, bersyukur pada sore hari ini dengan disertai guyuran hujan, mungkin lokal ya, sehingga tadi ada sedikit gangguan koneksi WiFi di tempat saya. Alhamdulillah semoga dilancarkan semuanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama duduk bermajelis menikmati salah satu hidangan Allah ya, yang memang ini menjadi majelis yang sangat dinanti, dicari oleh para malaikat, khususnya yang ditugaskan oleh Allah mencari wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahum fi man indah. Ya, insyaallah kita luruskan niat kita untuk sama-sama mendengar bagaimana Allah berpesan kepada kita ya, melalui ayat-ayat Quran yang akan kita baca, akan kita coba melakukan refleksi terhadapnya ya insyaallah. Dan ini adalah sesi yang kedua dari pembahasan surat At-Taghabun, surat yang sangat spesial dari sisi timing ya, sisi penurunan surat ini yang memang sebagian besar para ulama menyebutkan surat At-Taghabun adalah surat yang termasuk kategori madani ya, surat yang diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bermigrasi, sudah hijrah ke Madinah dengan tema-tema yang juga kita sudah kenal ya, tema-tema surat Madaniyah yang bicara tentang regulasi ya. Ada kewajiban, ada larangan, bagaimana membangun masyarakat Islam, ya, masyarakat Madani ya. Namun ternyata tema yang diusung oleh surat At-Taghabun ini adalah tema yang mirip sebagaimana surat-surat Makkiyah. Tema tentang keimanan, ya, tema tentang hari pembalasan ya. Makanya ini menarik ya, karena dua hal ini terpadukan.
secara waktu ini adalah fase di mana kaum muslimin sedang membangun ya masyarakat Islami, juga di mana orang-orang yang masuk Islam secara kualifikasi itu bervariatif ya. Ada yang sudah siap berkorban, siap berjuang, ada yang karena melihat pragmatis ya. Wah, ini perang Badar saja menang ya kaum muslimin 1-3 ya. Kayaknya ini nih ya kalau kita gabung ini the rising star ya. Ya, sehingga disinilah kita menemukan audiens ya yang bervariatif ya. Tidak hanya mukmin tapi juga ada yang munafik, ya. Ada yang juga santai-santai ya. Nah, inilah yang juga kita ingin memposisikan diri kita di tengah taujih Robbani ini, di tengah surat At-Taghabun ini ya. Jangan-jangan kita juga seperti itu ya. Bahwa semangat berkorban kita perlu dilecut lagi ya, keimanan kita kepada Allah dan hari pembalasan juga perlu direview, dikuatkan lagi ya, sebagaimana sirah ini ya. Juga bagaimana surat At-Taghabun ini diawali dengan tasbih ya. Seluruh makhluk selain manusia itu mendeklar ya, menyatakan kesempurnaan Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard ya. Terus menerus ya bertasbih dengan fiil mudhari ya. Senantiasa bertasbih, dan ungkapan tasbih ini adalah menyatakan Allah itu sempurna tanpa ada cacat ya. Nggak ada catatan sedikit pun ya. Ya. Jadi ini sangat penting kita maknai bagaimana tasbih ini betul-betul Allah dibersihkan dari sedikit apapun, sekecil apapun celah yang membuat Allah itu di hadapan kita, dalam lintasan kita itu ada catatan. Kunaonnya, kieu, kunaonnya gitu ya. Terjadi corona dan sebagainya. Makanya nanti kita bahas di bagian yang kedua ini ada satu ayat yang menjadi menurut para ulama ya tujuan utama dari surat At-Taghabun. Dan juga ayat yang sama itu menjadi sentral pembahasan di juz yang ke-28. Ini di bagian kedua dari surat At-Taghabun. Kemudian juga kita sudah membahas bagaimana hidayah itu akan terhalang gara-gara kesombongan dan arogansi. Abasyaru yahdunana gitu ya. Ketika orang-orang yang tidak beriman itu nggak terima diajak oleh orang yang mereka lihat biasa-biasa aja, tidak bertitel, kekayaan juga kalah banyak dengan mereka, followernya juga ya yang ecek-ecek gitu ya. Dan ini menjadi sunatullah ya. Sunatul dakwah, bahwa para penyeru dakwah itu selalu dilecehkan, dibully. Ya, justru itulah yang menjadi penghalang hidayah. Nabi Musa oleh Firaun juga dilecehkan. Makanya nukiye, masa Nabi seperti ini ya. Wala yakadu yubin ya. Manusia yang orang yang tidak bisa ngomong dengan jelas ya. Wala yakadu yubin. Nabi Isa juga begitu. Semua nabi ya dilecehkan, dan itu yang menjadi penghalang hidayah terhadap kaumnya yang tidak beriman. Nah, kita refleksikan insya Allah ya, ini salah satu bagian mengikis ya bibit-bibit arogansi dan kesombongan dalam diri kita ketika kita siap ya, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, siap mendengar dari siapa saja ya, siap mendengar dari siapa saja. Ada kalanya kita ya dipersatukan dengan dulu murid kita ya, dulu murid-murid kita, tapi dipersatukan dalam satu pengajian gitu ya. Ya, nggak masalah. Bahkan bisa jadi kita berpengalaman ya, yang mengajari kita adalah ya mungkin murid kita juga ya. Yang dulu kita ajak ya, kita ajarkan tentang nilai-nilai Islam, tapi hari ini ya beliaulah yang kemudian berganti memberikan nasihat-nasihat kepada kita, memberikan tadzkirah kepada kita. Itu enggak masalah.
Dan ini salah satu kenikmatan ya, yang sangat dirindukan nanti di yaumil akhir, ya, ketika ada ungkapan di surat Tabarok, wa qalu law kunna nasma' aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Waduh, sekiranya ya dulu di dunia kita banyak mendengar, ya law kunna nasma'u aw naqilu. Dengan banyak mendengar itu kemudian akal juga ya diikutkan untuk memikirkan, meresapi, merenungkan gitu ya. Ya, tentu tidak akan terjadi sebagaimana yang ya sekarang ya, mereka menjadi makuna fi ashabis sa'ir, menjadi penghuni neraka. Nah, majelis-majelis seperti inilah yang memang kita harus datangi, harus kita upayakan sehingga hidayah dari Allah itu yang sudah Allah berikan terjaga, terawat, ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, juga insya Allah akan ditambah ya oleh Allah dengan hidayah-hidayah yang lain. Juga di surat ini ya, Allah menyebutkan fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada An-Nur, kepada cahaya yang ditafsirkan oleh para ulama ini adalah Al-Quran. Jadi spesifik ya, di sini disebutkan iman kepada cahaya, kepada Quran. Jadi kebayang kalau nggak ada cahaya, semoga tidak mati lampu ya, mati listrik, ya, kita ya gelap semuanya ya. Nah ini Al-Quran adalah ya disebutkan sebagai cahaya dalam surat ini, dan nanti korelasinya kenapa Al-Quran disebut sebagai nur, cahaya, ya, korelasinya ketika ada musibah ya, yang membuat orang itu terguncang, ya, sehingga seringkali jadi karena guncangan itu jadi gelap ya, langkah-langkah kehidupannya jadi gelap. Nah, disinilah dibutuhkannya kembali cahaya Al-Quran. Juga kita menemukan satu ayat yang menyebutkan kosakata atau ghabun dalam seluruh Al-Quran itu nggak ada lagi kecuali di surat ini. Menjadi nama suratnya juga. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ya. Jadi kenapa hanya sekali saja disebutkan? Mangga transition saya Izin off kamera ya supaya menghemat ini ya jaringan ya. senyana saya. Sekedap. Sebentar ya, lagi mau menampilkan share screen ya. Oke. Sudah muncul ya? Muncul lagi ya? Salam dasar. Ya. Oke. Kenaon itu? Ya, jadi tadi kita sudah membahas tentang keunikan kosakata atau gobun yang tidak ada di tempat yang lain. Ini menunjukkan tidak ada hari sebagaimana hari atau gobun itu. Kalau sebagian menyebutkan ini hari kerugian, berarti tidak ada kerugian sedahsyat kerugian di hari atau gobun itu. Kalau sebagian menyebutkan hari dinampakkannya kesalahan-kesalahan, berarti juga tidak ada yang menyesal dengan ditampakkannya kesalahan-kesalahan sebagaimana di hari At-Taghabun ini. Ya, ini kan tema-tema yang kita temukan di surat Makkiyah ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Ya, di bagian kedua ini kita mulai dari ayat yang ke-11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa ya, seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya,
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Inilah ayat yang para ulama menyebutkan menjadi tujuan utama dari surat At-Taghabun ini. Juga menjadi topik utama kalau kita mencari dari juz 28, mana ya ayat, mana ya surat yang bisa mewakili ya, atau menjadi sentralnya, ya, inilah ayatnya gitu. Ya. Tentang memang keimanan kepada qada dan qadar ada di ayat ini, juga terkait dengan apa namanya musibah ya. Ya, kita lihat, kita perhatikan dalam ayat ini. Mohon maaf, mungkin saya masuk sedikit ke pembahasan linguistiknya ya, secara bahasa Arabnya. Ya, semoga bisa diikuti ya. Karena kalau tidak dengan dibahas secara bahasa Arab, ini banyak yang kelewat ya. Jadi diawali dengan ma asoba ya. Ini ada istilahnya adalah manafiyah. Manafiyah ini negasi atau sanggahan atau sangkalan, penyangkalan. Ya. Jadi kalau kita ingin menyangkal, mengoreksi atau menyangkal, mendebat, itu dalam bahasa Arab banyak alatnya. Bisa dengan la, ya, artinya tidak, bisa dengan laisa, bisa dengan lam, bisa dengan lan, gitu ya. Nah, bisa juga dengan ma. Nah, ketika yang digunakan adalah negasinya dengan ma, yang artinya tidak, berarti ini adalah sanggahan yang sangat kuat. Bukan sekedar ada mispersepsi, kesalahan anggapan, kesalahan dugaan, tapi ketika digunakan dengan ma, berarti itu ada orang-orang yang mendebat. Jadi ini dibuat dengan ma, sanggahan terhadap orang-orang yang mendebat. Artinya banyak sekali orang yang terkait dengan ayat ini ya. Kalau kita baca bagian pertama yang ini, ya. Ya. Ma asaba min musibatin illa biidnillah, itu banyak yang deny ya, menyangkal ya, tentang musibah yang dialami itu, ya banyak kesana kemari gitu ya, menyimpulkannya karena apa gitu. Ya. Nah ini ayat yang menyebutkan ya. Oh, suaranya pelan, boleh dicek sound dulu. Cekap, Cekap, cekap Ustaz. cekapnya jelas ya. Jelas. Pemikiran jelas pada dicakatkan deui. Baik. Mungkin di Teh Ida ya, ininya yang kurang jelas ya. Ya, jadi berarti di sini banyak yang mendebat tentang musibah itu gitu ya. Ya. Dan menarik juga kita bahas ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang asoba ya. Asoba ini asoba yusibu ya, musibatan. Ini adalah kosakata yang sudah menjadi keseharian kita, yaitu musibah, yang biasanya dianggap sesuatu yang jelek ya. Padahal tidak. Asoba itu artinya tepat sasaran, tidak meleset, benar tidak salah gitu. Jadi kalau kita pernah mendengar misalnya seorang ustadz ketika kita memberikan jawaban yang benar, shawab, benar gitu ya. Jawabannya benar salah, shawab, benar gitu. Nah ini akar katanya sama. Ya. Jadi asoba itu artinya targeting, ya, tidak meleset, benar dan tepat sasaran gitu. Ya, tidak salah gitu. Jadi apa yang dialami oleh diri kita, oleh siapapun, baik itu yang sifatnya mengenakan atau kurang enak, ya itu memang sesuai dengan yang Allah inginkan. Dengan kosakatanya asoba itu. Ya, ma asoba min musibatin. Ya. Jadi kalau kita misalnya di hafalan kita di juz amma,
Ini kita akan menemukan kosakata asoba yang tadi saya katakan shawab itu benar ya di surat An-Naba. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Ya, di hari itu ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf ya, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin ya, oleh Ar-Rahman. Dan mereka mengucapkan shawaba ya, kata yang benar, shawaba. Jadi asoba, shawaba ini satu akar kata. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Tidak akan menimpa kami la yusibana illa, itu yusibana juga sama artinya menimpa sesuai tepat sasaran gitu ya. Ya, kecuali ma kataballahu lana. Apa yang sudah Allah tetapkan, Allah tuliskan. Itu berarti katabanya itu sudah kuat ya, kalau sudah disebut dengan kataba ya, ditulis ya oleh Allah, berarti sudah ditetapkan. Jadi ini akar kata asoba ini harus kita yakini memang ya begitulah yang Allah inginkan gitu. Ya. Jadi ini ya. Illa, kemudian ada illa di sini ya. Atau sebelum illa ya. Saya clearkan dulu ya di sini. Asoba, kemudian ada min ya. Min musibatin. Min musibatin. Sahabat-sahabat, ini sebetulnya kalau minnya di remove, minnya itu dihilangkan, ya, itu masih bisa dipahami. Ya, kalau minnya di remove, itu masih bisa dipahami. Ma asoba musibatun illa biidnillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali seizin Allah. Bisa dipahami ya? Ma asoba musibatun illa biidnillah. Itu masih normal, bisa dipahami. Tidak ada musibah, ya, suatu musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah. Ya. Tetapi di sini, ketika Allah menambahi dengan min, istilah bahasa Arabnya adalah min zaidah, ya, min yang sifatnya tambahan, ini memberikan benefitnya itu sebagai penekanan terhadap ya, bahwa seluruhnya itu tercakup di dalamnya gitu. Min musibatin itu. Jadi tidak ada sekecil musibah apapun. Jadi min ini ada tambahan sekecil apapun gitu, min itu. Jadi kalau kita bayangkan ya musibah itu bukan yang gede-gede aja, tapi yang sekecil apapun gitu ya. Itu memang seizin Allah. Ya, betul-betul ya, seizin Allah. Illa ditambah dengan ini harf ya, huruf yang memberikan makna pembatasan. Memberikan makna pembatasan. Berarti artinya memang betul-betul atas izin Allah, bukan atas selainnya gitu. Illa kita terjemahkan kecuali. Tapi dalam bahasa Arab ini huruf yang memberikan pembatasan ya. Harf hasr namanya ya. Tapi hanya Allah saja yang ya mampu ya memberikan izin ya terjadinya musibah yang sesuai dengan target yang diinginkan oleh Allah. Ya, Masya Allah. Jadi kalau ya kita baca ya ayat yang lain tentang bagaimana Allah itu membuat target-target ya musibah yang menimpa hambanya, itu memang tidak dikaitkan dengan ya, apa istilahnya, saya kan udah baik, udah sholat, udah semua ketaatan dilakukan, kok masih bisa ya mengalami musibah seperti ini gitu. Ya. Kalau kita baca ya kisah yang diceritakan di dalam surat Yusuf, ya, surat Yusuf itu kan semuanya isinya tentang penderitaan gitu. Ya, penderitaan itu surat Yusuf itu. Apa salahnya seorang anak kemudian harus mengalami penculikan? Ya, apa salahnya seorang remaja ya,
kemudian dia dituduh sesuatu yang tidak dilakukannya sampai harus dipenjara sekian tahun. Apa salahnya gitu? Ya. Nah, ini banyak sekali hikmahnya kalau kita baca kisah surat Yusuf itu ya. Ya. Yang intinya adalah Allah punya rencana dengan ada satu orang hambanya yang harus mengalami penderitaan-penderitaan, ternyata nanti akan menyelamatkan sekian banyak manusia. Kalau bukan karena Yusuf itu dibuang, maka nggak mungkin Yusuf itu nanti jadi budak. Kalau bukan menjadi budak, nggak mungkin Yusuf itu nanti dibeli oleh Al-Aziz. Ya. Kalau tidak ya tinggal di rumah Al-Aziz, maka tidak mungkin Yusuf itu dipenjara. Kalau bukan karena dipenjara, nggak mungkin Yusuf itu nanti ketemu dengan raja yang bermimpi. Dari situ kemudian Yusuf bisa menyelamatkan saat musim paceklik selama 7 tahun. Bayangkan berapa jiwa yang diselamatkan. Karena satu orang yang menderita. Nah ini powerful banget ya saya kira. Kalau tafsiran ayat ini kita baca dengan kisah surat Yusuf itu. Ya, jadi nggak boleh mempertanyakan kenapa ya. Insya Allah ya. Jadi kabar gembira ya. Siapa tahu ini jadi ya. Jadi celah terselamatkannya sekian banyak orang. Siapa tahu ini menjadi celah terselamatkannya kita dari hal yang lebih besar yang membahayakan dan selanjutnya. Kemudian bagian yang kedua dari ayat ini, ya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ayat ini menyebutkan bahwa barang siapa yang bisa memaintain keimanannya saat musibah menimpanya, ya. Jadi wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman, itu kalau dikaitkan dengan potongan kalimat sebelumnya, berarti dalam kondisi musibah menimpanya dia tidak kehilangan keimanan, keyakinan kepada Allah, tasbihnya tetap dijaga, tidak ada lintasan yang jelek sekecil apapun kepada Allah, itu wa may yu'min billah, maka balasannya adalah yahdi qalbah. Ya. Balasannya adalah ya, Allah akan memberinya petunjuk. Ya. Tapi yang unik di kalimat ini, kenapa bukan wa may yu'min billahi yahdihi gitu. Kenapa bukan ya barang siapa yang beriman kepada Allah saat musibah menimpanya, maka dia akan memberi petunjuk kepadanya. Ya, kepadanya. Yahdihi gitu. Tapi Allah spesifik yang diberikan petunjuk itu adalah qalbahu. Qalbahu. Ya. Jadi langsung ke biangnya ya. Langsung ke esennya. Esensinya kan ada di hati ya, di qalbnya gitu. Pertama, ketika manusia itu mendapatkan musibah, maka yang terguncang itu kan hatinya. Yang terguncang adalah hatinya. Dan Allah membalas ya, petunjuknya itu kepada hatinya. Allah memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan hati ini sumber. Hati ini panglima. Inilah karunia yang terbesar ya. Ya, jadi kalaupun nggak dapat apa-apa, tapi kalau Allah memberikan hidayah, ini sudah cukup ya. Memberikan petunjuk, ini sudah cukup. Ini karunia yang paling besar sebetulnya ya. Jadi ini saat musibah itu memang sebetulnya peluang ya, peluang untuk mendapatkan hidayah, ya yahdi qalbahu, mendapatkan hidayah ya di dalam hatinya. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ini hati kan sekerat daging yang menentukan baik buruknya kehidupan seseorang. Jadi kalau sudah hatinya itu ya diberikan petunjuk oleh Allah, maka setiap degupan ya, degupan atau dentuman ya, setiap
ya degupan hatinya itu sudah sesuai dengan petunjuk Allah. Ya, ya bisa jadi mungkin musibahnya masih berlanjut gitu ya, masih ada lanjutannya gitu ya. Tapi ketika yahdi qalbahu, maka akan menghasilkan respon yang benar terhadap musibah itu. Ya. Nah inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang ya para ulama kita kalau kita baca di beberapa tafsir itu ya membahas cukup panjangnya di ayat ini. Ya. Tapi bagi kita cukup tadi poin-poinnya, ya. Bagaimana kita bisa memaintain ya, merawat ya keimanan kita saat musibah datang. Memang tidak mudah. Ya, memang tidak mudah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Oke. Baik. Nah ini ayat yang ke-11 ya. Kita lanjutkan. Semoga cukup waktunya insya Allah. Kemudian di ayat selanjutnya, ini bicara tentang how to-nya. Bagaimana sih ya, supaya tidak kehilangan keimanan saat musibah menimpanya, juga bisa mendapatkan yahdi qalbahu. Ya. Maka kata Allah, wa atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Ya. Jadi di saat manusia itu mengalami musibah, justru inilah yang harus ditingkatkan gitu. Ya. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya inilah yang harus ditingkatkan. Ya, ditambah dengan Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bahwa musibah, buah dari musibah adalah tawakal. Ya sudah, kembalikan kepada Allah gitu. Ya, fokus kita adalah bagaimana tetap husnuzon billah, bagaimana tetap justru lebih banyak ya ketaatannya kepada Allah gitu ya. Nanti bagian Allah yang akan menyelesaikan musibah tersebut sebagaimana Allah yang asoba ya, sesuai dengan ya, sasaran yang tepatnya Allah menimpakan kepada siapa. Gitu. Kemudian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu temuan ya secara linguistik ya kalau kita baca di sini wa atiullaha, di sini Allah yang disebut, wa atiur rasul fa in tawallaitum, ketika kalian berpaling, fa innama ala rasulina al balagul mubin. Ya, sesungguhnya kewajiban rasul kami hanyalah al balag al mubin, menyampaikan amanat dengan mubin, dengan jelas. Ini yang unik, ada na di sini. Ya. Rasulina artinya ya, Rasul kami. Ya. Rasul kami. Padahal di awal ayatnya kan taat kepada Allah. Singular di situ, disebutnya satu di situ ya. Allahnya satu ya. Ya, jumlahnya satu ya. Taatlah kepada Allah. Kenapa tidak di bawah ini ya juga disebut rasulina rasuli gitu ya. Ya, fa innama ala rasuli al balagul mubin. Sesungguhnya kewajiban rasulku. Kenapa tidak mufrad saja? Kenapa tidak jumlahnya satu aja? Ya, kewajiban rasulku, utusanku hanyalah menyampaikan dengan terang. Nah, ini sudah pernah dijelaskan, tapi kita harus sering review ya supaya kita bisa merasakan perubahan kata ganti ini juga sesuatu yang penting untuk kita resapi, kita pikirkan. Tidaklah Allah itu menyebut dirinya dengan kami yang bukan bermaksud menjadi jamak ya, menjadi jumlahnya lebih dari satu. Tapi ini menunjukkan otoritas kekuasaan Allah yang sangat luas. Presiden juga menyebut dirinya saat pidato dengan kami. Itu untuk menunjukkan kekuasaannya itu. Ya, siapapun ya, pejabat publik ya, itu ketika menyebut dalam pembicaraannya dengan kami, padahal yang dimaksud dirinya sendiri, itu berarti sebuah kekuasaan yang dia miliki, ya, otoritas.
Ya, jadi di sini bagaimana Allah itu sangat besar kekuasaannya dan juga menunjukkan bahwa utusan Allah itu memang punya derajat yang tinggi di sisinya. Rasulina al-balaghul mubin. Ya, Allahu la ilaha illahu. Nah, ini jadi closingnya ya, kembali ini buahnya ya, buah dari musibah itu kembali bahwa ya tidak ada ilah kecuali Dia. Ya. Bahkan di sini disebutkan Allahunya di depan. Ya. Biasanya kan normalnya ya kita membacanya la ilaha illallah ya begitu ya. La ilaha illallah. Tapi dengan disebut Allahu berarti Allahnya jadi mubtada, mubtada itu subjek atau topiknya. Menjadi topik gitu. Jadi jangan lupa ketika ada musibah dan sebagainya, jangan lupa Allah gitu. Jadi yang menjadi topiknya Allah gitu. Subjeknya Allah. Ini menjadi jumlah ismiyah istilahnya ya. Jadi kalimat yang berbasis kepada isim. Jadi kalau kalimatnya itu adalah kalimat yang berbasis kepada isim, berarti ini kalimat yang lebih kuat dibandingkan kalimat yang basisnya kepada fiil. Nah, gitu. Jadi Allah, kalau biasanya orang ngomong gitu ya, kan ada topik yang akan disampaikan, nanti ditambahi informasinya apa gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kalau saya sebutkan misalnya ya, Allah, nah itu temanya, itu topiknya. Ya. Apa itu Allah? Ya, siapa Allah? La ilaha illahu. Ya, pokoknya ini yang menjadi topiknya. Ya. Jadi jangan terlalu fokus kepada musibahnya, kemudian lupa kepada Allah gitu. Ya, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, sehingga sampai nanti ya la ilaha illahu, betul-betul ya tidak ada ilah selain Dia. Nah ini kuat banget ya kalimatnya. Kemudian diikuti dengan kalimat wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini, kemudian ini. Kalau kalimat normalnya begini, ya. Kalimat normalnya ya. Falyatawakkalul mu'minuna 'alallahi. Itu normal. Kalimatnya normal. Ya. Hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Falyatawakkalul mu'minuna 'alallah. Ditaruh ke belakang. Ini struktur kalimat yang normal. Tapi ketika 'alallahnya itu disebut di awal, ada muqaddam istilahnya disebutkan di awal, berarti lagi-lagi ini yang ya bermakna ikhtisos. Ada makna hanya. Ya. Ada nggak terjemahannya? Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Nah, ini saja. Nah, ini memang tawakal itu harus hanya kepada Allah gitu. Ya, harus kepada Allah. Ya. Jadi kenapa hanya? Karena ininya disebutkan di awal ya. Istilahnya muta'alliq bil fi'ilnya itu disebutkan di awal muqaddam. Berarti ada makna hanya. Ya. Sebagaimana iyyaka nasta'inu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu juga diawalkan gitu ya. Ka-nya itu. Itu bermakna only atau hanya. Ya. Jadi orang mukmin itu dikatakan mukmin karena ya, dia hanya kepada Allah ya, mewakilkan semua urusannya. Resultnya, hasilnya diserahkan kepada Allah. Tugas dia hanya ikhtiar. Dan juga doa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yaitu di ayat 12 dan 13 ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke paragraf baru ya, kalau dalam satu kalimat ya, rangkaian ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka
Jika kamu memaafkan, tidak memarahi serta mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini juga perlu kita sedikit bahas ya secara bahasa. Ini pertama di inna, ya, sesungguhnya. Kalau kita mendengar ada ungkapan ya, sesungguhnya, nah itu kan akan bicara tentang topik yang akan dibicarakan. Sesungguhnya. Nah, apa setelahnya itu yang menjadi topiknya kan? Dengan diberikan penekanan, ya, taukid dengan inna. Ya. Nah, ini penting ya, supaya kita tidak miskom ya, miskomunikasi, juga mispersepsi. Sebetulnya apa sih yang menjadi tema sentral ayat ini gitu? Itu bisa sangat berbeda nanti kesimpulannya. Nah, mana yang ditekankan, mana yang sebetulnya menjadi topik utamanya? Ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduan. Ini. Jadi temanya tentang musuh. Ya. Inna aduwallakum min azwajikum wa auladikum. Sebetulnya itu normalnya begitu ya. Ya. Temanya tentang musuh, bahwa kalian itu bakal punya musuh dalam kehidupan ini. Sebagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam saat pembekalan, ya, masih di surga, itu masa pembekalan sebelum tugas sebagai khalifah ke bumi, itu kan dikenalkan tentang potensinya apa saja, ya, wa 'allama adamal asma'a kullaha, kemudian juga tentang kemuliaannya, sehingga malaikat juga diperintahkan bersujud, dikenalkan tentang adanya musuh bebuyutan, ya, yaitu iblis dan bala tentaranya, dikenalkan akan adanya larangan, gitu. Itu masa pembekalan. Nah, ini ayat ini bicara tentang bahwa kalian tuh punya musuh loh gitu. Inna aduwallakum, kalian punya musuh. Coba kalau kita ya, mendengar ungkapan ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita ini punya musuh. Maka yang terlintas di awal itu siapa? Siapa yang terlintas di awal kalau kita mendengar kalian punya musuh loh gitu. Tanpa melihat ayat ini ya, tekaci ya. Tanpa melihat ayat ini ya. Kira-kira apa yang terlintas ya? Boleh di-share di chat ya. Siapa sih yang terlintas ketika disebutkan, Bapak Ibu, kita punya musuh loh. Siapa yang terlintas? Sesuatu yang mungkin dalam keseharian kita itu ya kelihatan ya permusuhannya. Ya, permusuhannya, kebenciannya, ya bisa setan, ya. Bungkelekannya, setan yang mana dok? Ya, ya. Pokoknya ya penjajah gitu ya, masalah PAUD ya. Ya, kan begitu ya. Ya, ya apa namanya, bisa dengan dalil ya. Walan tardo angkal Yahud, walan Nasoro. Wah, itu musuh ya, udah jelas gitu ya. Bisa dengan dalil gitu ya. Ya, tidak akan pernah ridho ya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Tapi di sini memang hebatnya ayat ini, ya Allah tuh luar biasa ya, shadaqallah ya. Ketika Allah menyebutkan ya tema utamanya itu terjeda. Tadi kan kita katakan inna aduwallakum, itu temanya ya. Sesungguhnya kalian itu punya musuh, itu tema utamanya. Tapi terjeda oleh min azwajikum wa auladikum. Nah, gini. Ya, terjeda oleh ya ini istilahnya apa ya? Khobar ya. Khobar muqaddam mubtada muakhir. Jadi yang harusnya ini min azwajikum wa auladikum itu di akhir, itu disebutkan lebih awal. Jadi muqaddam. Berarti ini ada ihtimam di sini. Kita harus memperhatikan ini gitu. Ya. Karena banyak yang tidak menyadari atau kalah oleh azwaj, oleh anak-anak dalam urusan taat kepada Allah. Min azwajikum wa auladikum. Bisa dipahami ya. Jadi kadang banyak orang jadi nggak sadar atau banyak kalah ya oleh azwaj dan anak-anak.
Azwaj ini bukan sekedar istri ya. Karena dalam bahasa Arab zauj itu pasangan, bisa dipakai suami, bisa dipakai oleh istri. Ya, bukan zaujah itu istri, zauj suami enggak. Zauj bisa dua-duanya dipakai. Jadi ini azwaj ini ya pasangan ya. Karena nanti diprotes ibu-ibu nih. Kok istri-istri aja yang dianggap musuh ya? Emang saya nggak menganggap suami itu pernah jadi musuh gitu. Ya, jadi di ayat ini ya kita perluas ya sesuai dengan apa keaslian bahasanya ya. Azwaj itu bisa dipakai oleh suami atau istri. Sesungguhnya di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, ini struktur kalimat ya. Kemudian fahdaruhum, maka berhati-hatilah ya. Kalian ya terhadap mereka, berhati-hatilah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, ya Allah. Ini kalau kita baca hanya sepotong ayatnya ya. Ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum. Nanti si bapak pulang ke rumah itu ketika baca hanya sepotong, wah ini pasangan saya jadi musuh ya. Ini anak saya jadi musuh, wah siap-siap nanti diperangi. Ya. Ternyata tidak begitu agama kita mengajarkannya, Masya Allah ya. Dan ini pengantar nanti ke surat At-Tolak At-Tahrim. Ya. Bagaimana kehidupan rumah tangga itu, ya ini saling terkait ya. Ini ayatnya juga, kalau memang ada potensi antara pasangan itu saling menghalangi dalam urusan taat kepada Allah, itu yang dimaksud musuh ya, menghalangi ketaatan kepada Allah itu. Udahlah Bi, udah capek kan, ya nggak usah lah, izin aja lah ya. Ya mungkin ya, ngalami kita semua ya, berat memang ya. Ya udah begitu. Maka ayatnya memberikan arahan kepada kita, wa in ta'fu. Ya, ini afa ya'fu afwan, memaafkan. Ini yang pertama. Ya. Ada 3 di sini. Ta'fu. Maaf. Ya, jadi pertama adalah afa ya'fu afwan. Ya. Itu memaafkan. Ini terjemahannya memaafkan ya. Ya. Padahal kalau kita baca ya afwan ini memaafkan dan menghapus ya. Menghapus. Makanya doa saat di Ashur Awakhir ya, di 10 hari yang terakhir Ramadan, itu perbanyaklah doa ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apalagi di malam-malam ganjil, apalagi di malam yang ke-27 ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa al-afwa yang diminta? Karena ya, kita berharap dosa-dosa kita ini dimaafkan dan sekaligus dihapus, di-delete gitu. Ya. Kan seneng ya. Beda kalau memang sih dimaafkan, tapi masih ada catatannya gitu. Masih ada tercatat gitu. Tetap ada rasa malu gitu ya. Aduh, malu tertunduk, tapi tidak dihukum gitu. Nah, ini kan luar biasa ya katanya ya. Afwa itu berarti ya dimaafkan dan dihapus gitu. Ya, jadi bukan berarti kalau dianggap musuh menghalangi dari taat kepada Allah, langsung digebukin, langsung ya enggak ya, tapi justru arahan ayatnya begini. Berat ya, saya memikirkan ayat ini berat banget ya. Tapi memang harus disampaikan. Ya, semoga kita sama-sama dibantu oleh Allah untuk bisa sedikit demi sedikit ya mengamalkan ayat demi ayat. Yang kedua, watasfahu. Watasfahu ini yang kedua. Ya, terjemahannya tidak memarahi ya. Walau alam ini mungkin terjemahan sudah coba mengakomodir dan juga memudahkan ya untuk dipahami. Tapi coba kita lihat aslinya ya. Sofaha yafsahu sofhan. Artinya berhati lapang. Ya, sofhan itu berhati lapang. Bahkan mushaf
atau sohifah. Sohifah itu halaman, lembaran. Sofhah berapa, halaman berapa, gitu ya. Disebutnya sofhah. Akar katanya sama dengan tasfahu di sini. Ya. Jadi kenapa disebut dengan halaman, gitu ya? Ini Allah menginginkan ketika terjadi konflik yang terkait dengan urusan taat kepada Allah jadi terhalangi, maka arahan Allah adalah sudah ganti aja halamannya diganti ditutup gitu ya. Bapak-bapak jangan kemana-mana ya, bukan nanti ganti istrinya, bukan ya. Tapi ditutup halamannya supaya nggak kelihatan lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan diungkit-ungkit lagi gitu. Ini kejadian sudah sekian lama ketika ada ya keributan, cekcok gitu ya antara pasangan itu. Tuh kan bener kan? Ya si Umi mah gitu. Saya masih ingat waktu itu juga dilakukan. Tanggalnya hafal ya, tanggal sekian, harinya hafal, jam sekian, di mana tempatnya Mas. Itu jauh dari akhlak Qur'ani ya. Jadi jangan diungkit-ungkit lagi gitu. Itu yang menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga ya. Itu keren ya ini kalimatnya. Jadi tidak memarahi ya bagian di antara makna watasfahu. Nah, ingat sofhah ya, halaman itu. Udah ditutup aja, jangan diungkit-ungkit lagi. Apalagi kita kaum lelaki ini arijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bukan masalah otoritas ya, kekuasaan, tapi tanggung jawab men. Ya, harus banyak didoakan. Nah, watagfiru yang ketiganya adalah watagfiru ya, mengampuni. Jadi gofaro yagfiru gufronan atau magfirotan, ampunan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada migfar. Migfar itu helm. Helm, jadi ditutupi ya. Migfar itu ya menutupi. Ya, jadi begitu. Ya, 3 langkah yang arahan dari Qur'annya begitu sulit ya untuk dilaksanakan, tapi ya kita berdoa supaya Allah membantu senantiasa kita untuk berakhlak Qur'ani yang nanti sebelum masuk kepada surat At-Tolak, di situ ada perceraian, At-Tahrim, ada studi kasus tentang konflik rumah tangga Rasulullah SAW. Rasulullah loh, bukan kita. Kalau kita udah pasti ya, Rasul juga mengalami gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kedua belah pihak ya, tidak hanya suami, tidak hanya istri saja, tapi azwaj itu kedua belah pihak. Ketika suami melihat istrinya ya menghalangi dari ketaatan kepada Allah yang menjadi aduan lakum, maka suami harus ya ta'fu wa tasfahu wa tagfir. Istri juga begitu, ketika suaminya nah hasilnya hara rese gitunya, diajak taat itu, ya sudah, ya ta'fu wa tasfahu wa tagfir. Doakan gitu ya. Ya, dengan seperti itulah fa innallaha ghafurur rahim. Ya, akan mendapatkan ampunan dari Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Nah, yang menarik di ayat 15 ini mungkin sama kita ada pertanyaan yang pop up ya, yang muncul. Innama amwalukum wa auladukum. Di sini disebut aulad ya, sebagaimana di ayat 14 sebelumnya ya. Tapi azwajnya nggak disebut lagi. Ya, azwajnya, pasangannya tidak disebut lagi. Ya. Ternyata para ulama menjelaskan memang di ayat 15 ini bisa jadi Allah menyebutkan salah satunya ya, sebagai fitnah, sebagai ujian untuk mewakili yang lain. Jadi aulad itu mencakup di situ juga azwaj, bisa jadi begitu. Atau ada penjelasan yang lain bahwa ujian aulad itu lebih besar daripada ujian azwaj. Bukankah banyak ya, rumah tangga itu yang bertahan, memilih bertahan dengan alasan anak, meskipun sudah tidak saling cocok lagi gitu. Itu menunjukkan bagaimana perhatian, perasaan kepada anak itu jauh lebih kuat dibandingkan kepada pasangannya. Yang memikirkan anaknya bagaimana masa depannya kalau terjadi perpisahan. Itu yang benar gitu, rumah tangga yang benar begitu. Jadi kalau sudah gampang sekali ya berpisah tanpa memikirkan anak, wah itu sudah kebangetan. Jadi ini bagaimana aulad ini
mungkin positif, mungkin juga bisa mengajak kepada hal yang kebalikannya. Ya. Dan ini menjadi fitnah. Ya. Fatana yaftinu fitnatan. Ujian. Dan ujian dengan istilah fitnah ini itu sebetulnya dipakai untuk membersihkan emas ya dari kotoran-kotoran, memurnikan emas. Ya. Ya, ini jadi kalau bisa terbebas gitu ya, ya dari ujian ini insya Allah akan menjadi pribadi yang emas ya. Ya, Mas Agus, Mas Edi jadi emas. Tapi dengan istilah Qur'ani ya, kita dalam proses pembinaan diri kita, itu juga berlanjut nanti pembinaan keluarga kita. Wah, itu memang teranggus-anggus ya. Ya, makanya disebutkan sebagai fitnah. Kalau bisa saling menguatkan, maka keluarga itu menjadi anggota-anggota keluarganya menjadi emas, ya, kualitasnya emas, ya. Bukan solar busuk ya istilahnya, ya, murah gitu ya. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah ada pahala yang besar. Kemudian yang terakhir, ini bagian dari yang terakhir di rangkaian surat At-Taghabun ini. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Maka bertakwalah ya, kalian kepada Allah mastata'tum, ya, menurut kesanggupanmu. Ini jangan salah diartikan ini ada sanggup nangan sakia gitu. Udah kayak gitu. Saya kira kita sudah jelas ya. Kita diingatkan sejak dulu pemahaman mastata'tum itu memang sampai habis ya. Apa yang kita miliki, apa yang bisa kita mampu lakukan gitu ya. Jadi effortnya dihabiskan semuanya, yaitu mastata'tum ya. Tapi uniknya di sini perintahnya bukan fattaqullah haqqa qadrihi gitu ya. Bertakwalah kamu kepada Allah ya, sesuai dengan apa ya kadarnya Allah itu harus ya kita takwa kepadanya. Tidak seperti itu ya. Tapi mastata'tum. Artinya Allah mengakui ya bahwa manusia itu kullu ya'malu ala syakilatihi. Inna sa'yakum lasyatta. Itu pasti beda-beda nanti. Kapasitas, kemampuan atau daya istitoahnya itu beda-beda. Ada yang diberikan kemudahan oleh Allah mungkin dari sisi ibadah mahdohnya, dari sisi Qur'annya dia bisa leading di antara yang lain. Ada yang dari sisi sholatnya, sholat tahajudnya, ada yang sisi sosialnya, dari sisi infaknya, membantu orang lainnya, itu macam-macam ya beragam. Nah itulah yang talenta yang menjadi apa ya pengakuan dari Allah, dan kita juga ya diberikan oleh Allah kemampuan yang beda-beda dan kita harus kenal. Ya, kita harus mengenali ya, mana potensi kita, mana kelemahan kita. Ya, mastata'tum, maksimalkan. Kemudian juga ada wa anfiqu. Nah, ada perintah untuk infak. Ya, wa anfiqu. Ya. Nafkahkanlah khairan, yang baik ya, li anfusikum, ya, untuk diri kalian. Nah, nanti ini korelasi antara surat Al-Munafikun, surat sebelumnya, dengan surat At-Taghabun ini. Ya. Bagaimana perintah infak itu kita temukan di surat Al-Munafikun. Ya. Fa'as-soddaqo wa akum minas solihin. Itu kan keinginan untuk berinfak, bersedekah ketika dikasih kesempatan hidup kedua kalinya. Itu sudah sakaratul maut ya. Nah, di surat ini juga sama di At-Taghabun ini. Dari rangkaian wa'ati Allah wa'ati Rasul itu sebagai cara ya, how to-nya, cara kita melewati musibah itu dengan meningkatkan ketaatan ya, kepada Allah. Ternyata ada yang disebutkan spesifik di sini yaitu infak. Ya, infak. Ini ada pengalaman ya, seorang yang berhubungan dengan ada warna ya. Warna itu warga narapidana di suatu lapas. Itu ada orang yang sudah bisa mengambil pelajaran dari apa yang dialaminya.
Meskipun beliau sudah sebelum masuk penjara juga sudah melakukan hal itu, sudah terbiasa, yaitu infak gitu. Jadi berinfak, dan itu pengalaman membuktikan dia ketika berinfak dalam kondisi yang sulit itu dipermudah urusannya gitu. Dan itu disampaikan kepada warga binaan lapas yang lain gitu. Sok aja ente kan lu, bahasanya gua lu ya. Lu kan lagi begini ya, sulit liquid ya. Ya, tapi aset banyak. Udah keluarin aja, wakafin aja itu. Ya, sebagian itu dari asetnya wakafin aja gitu. Dan dia sedang terlilit utang belasan miliar gitu. Sudah mau jatuh tempo. Dia pikir-pikir gitu ya, akhirnya diskusi dengan keluarganya. Benar diwakafkan itu. Dan nggak lama kemudian itu rumah yang mau dijualnya itu ya berhasil dijual, kemudian ada lebihnya bisa menutupi hutangnya dan dia bisa ya ada lebih untuk pindah rumah yang lebih kecil ya. Itu dengan infak ya. Nah, tentu saja itu kasuistis yang jadi salah satu ya bukti nyata tentang infak. Nah, konteks ayat ini dengan surat Al-Munafikun, maka infak itu menjadi kunci terbebas dari penyakit nifak. Ini hubungannya sama dekat ya. Infak kunci terbebas dari nifak. Kenapa di sini diulang-ulang wa anfiqu khairul li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Memang kalau logika-logika nggak akan masuk ya. Masa sih kita sedang terjepit begini kok disuruh infak gitu. Wah, itu dah. Ya. Mungkin kemarin ada yang baca musibah di Balikpapan ya, yang rentetan tabrakan beruntun itu ya. Ada kisah motor yang diselamatkan oleh Allah karena di hari itu mereka akan ngasih ya berkah Jumat ya. Ada di motornya masih ngegantung ya, si makanannya itu. Itu selamat motornya. Yang lain udah ya berantakan nggak karuan, tapi motor yang untuk dipakai untuk infak ya berkah Jumat ini selamat ya. Nah ini ya. Jadi bagi kita ini juga ya bersyukur ya kita sudah rutin diajak untuk ada infak ya, infak yang sifatnya bulanan gitu ya. Ya bukan besar kecilnya tapi rutinnya itu untuk mengeluarkan. Beda gitu ya. Bahkan kalau infak yang benar-benar itu akan mengguncang ya, keyakinan kepada Allah tentang bab rizki, itu sampai harus menghasilkan khosyatal infak. Infak yang membuat khosyah, ya, membuat takut itu ya. Aduh gimana nanti ya gitu ya. Jadi penghasilan mungkin 5 juta, diinfakkan 60%-nya. Nah, itu khosyatal infak. Tapi kalau penghasilan 5 juta, infaknya itu ya mungkin 1%-nya itu tidak membuat khosyatal infak. Itu derajatnya lebih tinggi lagi. Nah, kemudian intuk ridullaha qardon hasanan. Wah. Jika kalian meminjamkan kepada Allah qardon hasanan. Ini qard ini pinjaman ya yang harus dikembalikan. Mungkin di sini bukan mungkin memang benar ya. Nah, kalau kita translate jadi begini ya. Nah, jadi begini. Ini jadi gini dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kredit card ini dari bahasa Arab ya, qardon, pinjaman, kredit ya, kredit. Nah, menarik ayat ini ketika bahasanya dengan meminjamkan kepada Allah. Kita coba ilustrasi. Ini terakhir ya, mohon maaf ya, ini agak tadi telat ya kita mulai. Sayang ya. Sebagai ilustrasi beginilah. Jangan kepada Allah dulu yang luar biasa baiknya ya kepada kita. Katakanlah ada orang tua yang yaitu butuh ya, butuh uang gitu. Kemudian dia ngomong kepada anaknya, ya, Mas, boleh nggak ibu minjem uang 1 juta aja? Boleh nggak ibu minjem uang 1 juta aja? Ya, ibunya loh yang apa namanya, yang ngomong, yang minta ya dipinjami uang 1 juta. Kira-kira respon kita gimana kalau mendengar ada ya seorang ibu ngomong kepada anaknya, Mas boleh nggak ibu pinjam 1 juta aja gitu. Yang kebayang oleh kita apa tuh? Bagaimana sebetulnya perilaku si anak itu kepada orang tuanya? Coba, kalau ada ungkapan seperti itu orang tua gitu.
Ya, jangan pakai Bank Roma ya, terlalu ya. Tentu ingin ya. Berarti betapa kikirnya si anak itu ya tidak memperhatikan orang tuanya sehingga sampai orang tuanya itu ngomongnya seperti itu gitu. Boleh nggak mama pinjam gitu. Seharusnya nggak, jangan sampai keluar tuh ungkapan begitu dari orang tua gitu. Kan orang tua sudah semenjak ya si anak itu dalam kandungan, ya, lahir, wah semuanya lah diberikan gitu. Tapi kalau si anaknya dilihat begitu kikir oleh orang tuanya ya, ya memang harus seperti itu nanti ungkapan. Nah ini menjadi ya cambuk buat kita ketika Allah menyebutkan dengan tukridullah qardon hasanah. Memang betapa kikirnya diri kita sehingga Allah pun sampai harus mengungkapkan dengan ya, pinjaman seperti ini. Ya. Nah, kemudian ditutup dengan wallahu syakurun halimun. Ya Allah. Kita kenal ada syukur, ada syakir, ada syakur. Ya. Beda-beda itu ya. Ya. Syakirun, ada asyukru, ada juga syakur. Apa bedanya? Ya. Nah, saya hanya ingin meng-highlight yang syakur ya. Dalam ungkapan bahasa Arab, ketika ada tumbuhan yang dia tetap tumbuh walaupun mendapatkan sedikit air. Airnya sedikit, tapi tetap tumbuh. Atau ada binatang, ya, binatang ternak, yang dikasih rumputnya sedikit, tapi tetap gemuk gitu. Nah, tumbuhan dan binatang yang seperti itu oleh orang Arab disebut sebagai syakur. Ya, syakur. Jadi dikasihnya sedikit tapi membalasnya dengan banyak gitu. Ya. Dan Allah jelas lebih daripada itu. Ketika Allah menyebut dirinya dengan syakur, berarti Allah itu maha membalas amal yang sedikit dengan balasan yang banyak. Balasan yang banyak. Ya. Yudha'ifhu lakum. Jadi Allah melipat gandakan. Yudha'ifhu lakum. Ya. Ya kaktus ya. Walau alamnya. Ya. Nah, itu kan si performan ininya ya. Ya. Tidak hanya kaktus saya kira ya, kurma ya. Ya ada. Nanti silakan dicari sendiri ya. Gitu. Tapi secara umum orang Arab tuh seperti itu. Ketika ada yang dikasih sedikit kemudian membalasnya dengan lebih banyak, itu istilahnya syakur. Gitu. Bayang ya. Gitu. Nah itulah Allah ya. Jadi kita malu ya. Allah tuh sudah siap-siap membalas dengan balasan yang lebih banyak. Alimul ghaibi wasyahadah al-azizul hakim. Ya demikianlah saya kira Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dirahmati dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita baca ya meskipun lintasan-lintasan karena memang waktu yang membatasi kita. Kalau mau lebih dalam memang butuh waktu dan mungkin proses ya. Ya kita ngiri dengan ada orang-orang yang memikirkan satu kata saja itu sampai bukan jam-jaman ya, sampai tahunan. Ya, hari ini ada ulama kita yang masih hidup di Mesir, ya, itu memikirkan satu kata sampai 2 tahun. Juga ada yang memikirkan makna satu kata sampai 20 tahun, ya, baru ketemu jawabannya gitu. Ya, nah bagi kita ya yang penting bagaimana kita terusik rasa keinginan kita, ya rasa kepengen kita kepada Quran yang meskipun belum dapat jawabannya, simpan saja dulu. Ya, insya Allah Allah yang nanti akan memberikan ya proses menuju jawaban atas keinginan kita tersebut. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Kalau khair, Ustaz Agus sudah menyampaikan paparannya, Masya Allah, begitu luar biasa kajiannya. Dan memang kalau dilihat dari waktunya, kurang waktunya. Kalau harus terus membahas lebih dalam. Apalagi ya dengan keterbatasan ini begitu. Insya Allah 2 pekan ke depan, Insya Allah kita akan ketemu kembali dengan bahasan sudah surat At-Tolaq saja untuk pekan depan Insya Allah.
Ya, insya Allah, insya Allah. Baik, mungkin dengan berakhirnya bahasan dari surat At-Taghabun tadi yang disampaikan oleh Ustaz Agus, alhamdulillah tentang sudah agenda kita di sore hari ini. Mari kita sama-sama Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membacakan doa akhir majelis. Subhanakallah Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, jazakumullah khairan pada Bapak Ibu semua yang hadir di acara kita sore hari ini. Jazakumullah khair pada Ustaz Agus yang sudah membersamai kita 1 jam lebih, alhamdulillah. Terima kasih. Kurang serta lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.